Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan tentang asuransi kelautan. Untuk anggotanya, yang pertama ada Audrey Regina Cahyani dengan NIM akhir 070. Lalu saya sendiri Muhammad Haika Adriansyah dengan NIM akhir 093. Dan Sinar Rahmadika dengan NIM akhir 018. More businesses are going global, and that means transporting goods over the ocean, land, and across borders. But what happens if your investment is lost due to extreme weather, maritime accidents, or criminal activity? You need protection. Marine Transit Insurance can protect you from loss, damage, or theft of goods in transit worldwide by sea, road, rail, and air, even storage along the entire supply chain. Marine Transit Insurance makes sense when you consider that nearly 2 million tonnes of cargo moves across Australian wharves each year at a value of more than $200 billion. A personalised marine transit policy can cover accidental physical damage during the trip, insured events such as fire, collision and other occurrences, collision of the carrying vehicle, damage during loading and unloading, fire, explosion and lightning, malicious damage. Exclusions, limits and deductibles apply. Get started by contacting us today. Pertama-tama adalah pengertiannya terlebih dahulu. Asuransi kelautan adalah asuransi yang menjamin risiko kerugian terhadap harta benda tertanggung selama perjalanan melalui laut. Asuransi kelautan juga merupakan asuransi yang bersangkutan dengan barang-barang dalam transit yang sedang ditangani oleh perusahaan pengangkutan. Kemudian, biasanya yang diasuransikan bukan hanya barang-barang diangkut saja, tapi juga alat pengangkut lainnya. Selanjutnya ada tujuan dari asuransi kelautan, yaitu untuk melindungi tertanggung seperti eksportir, importir, pengiriman barang, pemesanan barang, ke pemilik barang-barang yang dipindahkan terhadap resiko-resiko kerugian atau kerusakan barang-barang selama barang tersebut menjalani pengangkutan atau pengiriman. Kemudian untuk manfaat asuransi laut sendiri, antara lain yang pertama, polis asuransi pengangkutan atau asuransi laut menjamin kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang secara kebetulan datang dari luar. Kemudian yang kedua, polis asuransi laut menyebutkan risiko-risiko yang dijamin. Jika kerugian terjadi akibat risiko tersebut, maka asuransi akan memberikan penggantiannya. Kemudian adalah beberapa perusahaan yang menawarkan produk asuransi kelautan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi kelautan. Di antaranya adalah PT ACA atau Asuransi Sentral Asia, lalu ada PT Asuransi Bintang, Astra International Tbk, PT Asuransi Sinarmas, dan Tugu Insurance. Selanjutnya ada mekanisme dan jenis layanan. Yang pertama ada mekanisme layanan dari asuransi kelautan, yaitu ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap pelaporan, yang kedua ada penunjukan surveyor, yang ketiga ada validitas klaim, dan yang terakhir penutupan klaim. Nah, untuk tahap pelaporan ini tertanggung harus segera melaporkan kepada penanggung atau perusahaan asuransi tentang adanya suatu kerugian atau indikasi kerugian atau kerusakan atas barang yang dipertanggungkan. Kemudian segera setelah penanggung menerima pemberitahuan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Contohnya apabila dokumen akseptasi yang diberikan itu tidak berlaku, maka penanggung akan memberitahukan bahwa klaim tersebut tidak dapat diproses. Namun apabila berlaku, maka proses klaim akan dilanjutkan. Selanjutnya ada penunjukan surveyor. Nah, apabila klaim yang terjadi itu cukup rumit dan nilainya besar, maka penanggung akan menunjuk surveyor atau loss adjuster untuk melakukan survei dan penelitian atas klaim tersebut. Kemudian yang ketiga ada validitas klaimnya. Berdasarkan pemeriksaan atau penelitian terhadap dokumen pendukung klaim yang disampaikan oleh tertanggung ataupun laporan dari surveyor, maka penanggung akan menyimpulkan apakah klaim tersebut valid atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan klaim. Nah, dalam penutupan klaim ini, jangka waktu penyelesaian klaim asuransi kelautan sangat dipengaruhi oleh penyampaian atas dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut atau penyampaian laporan dari surveyor. Dan selanjutnya ada jenis layanan dari asuransi kelautan. Ada
umumnya itu ada dua jenis polis, yaitu New Marine Police Firm atau NMPF, yaitu digunakan untuk pengangkutan antar negara. Kemudian yang kedua ada polis standar asuransi pengangkutan barang Indonesia yang biasanya digunakan untuk pengangkutan nasional dalam negeri. Kemudian ada asuransi pengangkutan laut yang terbagi atas satu asuransi kargo, kemudian ada asuransi kasko, dan juga ada asuransi ongkos pengangkutan. Selanjutnya juga ada asuransi di dunia pelayaran yang dibagi menjadi dua, yaitu asuransi kerangka kapal. Nah, jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan kerugian atas kerangka kapal atau mesin kapal yang disebabkan oleh kejadian bahaya. Kemudian ada asuransi muatan atau cargo insurance. Jadi di asuransi ini dibagi menjadi dua, yaitu cargo market insurance atau asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan barang selama di pelayaran. Kemudian yang terakhir ada cargo liability insurance. Jadi asuransi ini ditutup oleh pengangkut atas kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya muatan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang. Selanjutnya yaitu kajian matematika asuransi kelautan yang terkait, yaitu dalam kasus masalah distribusi ini, objective function dari model matematis adalah meminimalkan biaya pengiriman dalam bentuk pemilihan kapal yang sesuai dengan syarat kapal, yang tidak lebih tinggi daripada kedalaman kolam pelabuhan, dan panjang kapal yang tidak lebih panjang dari dermaga pelabuhan, lebar kapal yang tidak lebih lebar dari lebar alur pelabuhan, serta permintaan yang harus terpenuhi. Nah, berikut ini adalah model matematis yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, objective function dengan rumus minimal min Z, sigma I sama dengan 1 sampai 5, sigma J sama dengan I sampai 29, dengan UCKIJ yaitu unit cost kapal indeks IJ ditambah UCTIJ yaitu unit cost truck indeks IJ ditambah inventory carrying cost indeks IJ dikali XIJ, dengan XIJ yaitu 1 yaitu rute terpilih dan 0 yaitu rute tidak terpilih. Kemudian dengan syarat KI dikali FIJ lebih dari sama dengan DIJ, dengan KI yaitu merupakan kapasitas angkut jenis kapal I dikali FIJ yaitu frekuensi kapal I pada rute J. Kemudian TJ kurang dari TDK dengan T yaitu syarat kapal dengan indeks K dari 1 sampai 10. Kemudian ada beberapa syarat LI, BI, TI, HI lebih dari sama dengan L mini, B mini, T mini, dan H mini. Dengan pengertian masing-masingnya yaitu L yaitu panjang kapal, B lebar kapal, T syarat kapal, dan H tinggi kapal. Kemudian yang terakhir yaitu KI kurang dari sama dengan K gudang K. Dengan indeks yaitu dari 1 sampai 10. Kemudian adalah ide penelitian yang dapat dikaitkan dengan statistika. Salah satu idenya yaitu dengan meneliti kelebihan dan kekurangan perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk asuransi kelautan di Indonesia. Kemudian, menyimpulkan perusahaan mana yang menawarkan produk asuransi terbaik berdasarkan valuasinya. Kemudian yang terakhir kesimpulannya yaitu di dalam pengangkutan laut, pemilik barang selalu menghadapi risiko bahwa barang-barang yang diangkut itu saat sampai di tempat tujuan nilainya akan berkurang, baik karena hilang, kerusakan selama berlangsungnya pengangkutan, musnah, atau karena sebab yang lain. Oleh karena itu, hadirlah asuransi kelautan sebagai pengalihan risiko atas kerugian yang dapat timbul karena terjadinya berbagai macam kejadian yang tidak terduga. Asuransi kelautan atau pengangkutan laut adalah asuransi yang menjamin risiko kerugian terhadap harta benda tertanggung selama perjalanan melalui laut. Nah, polis asuransi laut menyebutkan risiko-risiko yang dijamin. Berdasarkan model matematis yang dipaparkan di atas, set minimum cost merupakan penjumlahan dari biaya laut tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.